pernah menutup pintu ijtihad terbuka selamanya, tapi harus ada syarat-syarat dipenuhi kan. Oleh karenanya, bukan masalah ijtihadnya, tapi kemampuan orang yang berijtihad itu sendiri kan. Maka kita sampai kepada subbab yang membahas tentang masalah man huwal mujtahidu, siapa mujtahid itu. Di kitab yang bagus 475 ya saja. Yang lebih bagus lagi 369. Ada yang 268 yang warna hijau itu. Ya, yang 369. Taib, ini sudah di akhir-akhir, mungkin 2-3 pertemuan sudah selesai sebenarnya ini kitab. Taib, man huwal mujtahid itu siapa yang disebut dengan mujtahid? Qala wa idza taqarrara anna babal ijtihadi maftuhun wa anna sabilahu wadihun wa muyassarun fala budda an nuqarrira bi anna dzalika innama huwa liman kana ahlan lahu wa liman istahaqqa an yusamma mujtahidan. Dan jika sudah taqarrar, sudah ditentukan, kami sudah memutuskan menentukan sesungguhnya pintu ijtihad itu maftuh, terbuka, maka kita sudah menyebutkan sebelumnya ijtihad itu tetap terbuka selamanya. Wa anna sabilahu wadihun wa muyassarun, dan sedangkan sesungguhnya jalan ijtihad itu wadih, nampak jelas, wa muyassar, dan juga mudah ya. Tapi juga harus paham fala budda an nuqarrira bi anna dzalika, dan maka seharusnya dan wajib bagi kita untuk nuqarrir, menentukan juga bahwa sesungguhnya itu innama huwa liman kana ahlan lahu, sesungguhnya bagi orang yang memang ahlan, mempunyai kapabilitas, mempunyai kemampuan dalam hal itu. Jadi walaupun kita mengatakan ini ijtihad terbuka, bukan berarti semuanya boleh ijtihad. Tapi bagi orang yang memang ahlan, sudah mampu, mempunyai kapabilitas untuk ijtihad. Dan juga waliman istahaqqa, dan juga bagi orang yang berhak untuk menyandang nama mujtahid, untuk yusamma mujtahidan, disebut dengan mujtahid. Maka nanti akan dibahas siapa itu mujtahid. Qala al-allamatu asy-syekh Muhammad al-Huzraji mulakhasan ma jaa fi hadzal bab. Berkata al-allama asy-syekh Muhammad al-Huzraji mulakhasan dengan kutipan secara talkhis, diringkas ya. Ma jaa fi hadzal bab, sesuatu yang datang dalam bab ini. Beliau mengatakan bagaimana? Wa'lam annahu yushtaratu fil mujtahidi an yakuna aliman bi mufradati alfadil lughati wa bil mushtaraki min al-alfaz. Ketahuilah, sesungguhnya disyaratkan di dalam orang yang menjadi mujtahid itu apa? An yakuna aliman. Syarat pertama ya, bagi orang mujtahid an yakuna aliman, untuk menjadi orang yang alim, artinya sudah pakar bahasa kitanya, bimufradati al-fadil lughah, dengan mufradat. Mufradat di sini maksudnya bukan mufradat artinya vocabulary, bukan ya, tapi maksudnya mufradat itu makna yang lawan dari musytarak. Musytarak itu kan makna yang dua makna dalam satu kalimat ya, musytarak ya. Sinonim ya, bukan sinonim. Musytarak itu apa namanya? Polisemi ya. Atau itulah. Jadi satu kalimat mempunyai dua makna. Banyak makna. Lebih satu, musytarak namanya. Tapi mufradat di sini maksudnya orang yang mujtahid harus alim dia kepada lafaz-lafaz yang punya satu makna, mufradatnya. Kemudian juga dengan mushtaraknya, lafaz-lafaz mushtarak minal alfaz, dari lafaz-lafaz. Artinya harus paham, harus pakar dalam masalah bahasa Arab. Kemudian wa an ya'lama ma'ani hurufil jar. Juga harus pakar, harus tahu dengan makna dari huruf jar. Ingat ya, huruf jar itu walaupun hurufnya ba, itu maknanya banyak itu. Bukan hanya satu maknanya. Jadi kalau cuma ba taunya dengan, jangan mujtahid dulu kan gitu. Bisa musohabah, bisa banyak hal, bisa isti'anah kan gitu. Ala itu juga banyak artinya gitu kan. Makanya terakhir juga ada kaidah dalam ilmu huruf jar itu, dikatakan huruf jar itu pada akhirnya juga saling mewakili satu yang lain. Misalnya disebutkan jar itu bisa saling menggantikan satu dengan yang lain. Kemudian juga jar itu kan bisa menjadi apa ya, mutaaddi dari apa namanya, dari fiil-fiil yang mutaaddi itu. Kalau dia menjadi lanjutan dari fiil tertentu, maka maknanya berubah misalnya. Maka itu juga harus paham begitu. Kemudian wa an ya'lam ma'ani hurufil istifham wa asma'iha wa hurufis syarat. Juga harus tahu makna ya, bukan jumlahnya.
Kalau jumlahnya itu ya harusnya sudah jelas lebih paham, maka harusnya mengetahui makna-makna huruf istifham dan juga isim istifham. Karena istifham itu ada yang huruf, ada yang isim. Juga harus tahu juga huruf, makna-makna huruf syarat. Wa an yakuna aliman bi kitabillahi ta'ala wa asbabi nuzulil ayat wan nasikhi wal mansukhi wal muhkami wal mutasyabihi wal ami wal khas wal mutlaq wal muqayyad wa fahwal khitab wa khitabit taklif wa khitabil wad'i wa mafhumil muwafaqah wa mafhum muwafaq. Ini semua istilah dalam ini ya, dalam usul fikih atau dengan singgungannya dengan yang mustalah hadis atau ilmu tafsir ya. Maka dikatakan harus alim dengan kitabullah Al-Qur'an. Baik itu dari sebab nuzul ayat, kemudian nasikh mansukh. Sebab nuzul ayat itu karena mempengaruhi ya. Karena orang tidak akan paham kadang-kadang dengan ayat kecuali dibantu dengan sebab asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Kemudian harus paham juga nasikh dan mansukh, mana yang sudah dinasakh, dihapus ya, mana yang menjadi penghapusnya, itu harus dipahami juga. Kemudian muhkam mutasyabih, juga ada ayat yang muhkamat dan juga ayat mutasyabih. Karena muhkam itu ayat yang secara makna itu sudah valid dan pasti. Mutasyabih biasanya ayat-ayat yang maknanya itu makna yang bisa dikatakan rancu lah ya, simpang siur maknanya. Mempunyai makna yang bisa dibawa kepada banyak sisi. Maka secara kaidah yang mutasyabih ini biasanya akan dibawa kepada pemahaman yang muhkam. Tercontoh mutasyabih yang sering kita bahas adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat fisik untuk Allah. Maka kalau dikatakan yadullah, tangan Allah, pemaknaannya itu kan bisa rancu, bisa tangan asli, bisa ditakwil, bisa tafwid. Itu bagaimana kita memahami harus dibawa kepada ayat yang muhkam, yaitu bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Kemudian ada yang am, ya, ada yang lafadz yang am, ayatnya am, ammah, ada juga khosoh, ada yang mutlak, muqayyad, kemudian fahwal khitab. Fahwal khitab itu bisa diartikan di sini mafhum aulawi. Kemudian ada khitabut taklif, ada ayat yang isinya ujaran khitab tapi berupa taklif, berupa perintah. Nanti ada juga yang ayat berupa cerita dan sebagainya. Ada khitabul wad'i, ada khitab yang berupa wad'i. Wad'i itu artinya ayat atau teks hadis ayat yang berupa sebab, mani, syarat, dan lainnya. Jadi kan ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi itu yang 5, mulai dari wajib sampai haram. Kalau hukum wad'i itu hukum yang memagari hukum taklifi, yaitu ada syarat, ada sebab, ada mani gitu ya, ada sah dan ini. Nah, kemudian tadi sebelumnya kita bahas bahwa hukum taklifi ini tidak mesti langsung menjadi wajib kepada semua tempat. Itu harus dilihat juga dengan hukum wad'inya. Makanya kalau kita mengatakan sholat wajib, iya wajib. Tapi ketika sholat itu turun ke perempuan, nah perempuan ini ada maniknya, haid gitu ya, maka sholat menjadi haram kan gitu. Misalnya ya banyak hal, misalnya suatu yang misalnya haram nih kan makan apa namanya bangkai. Tapi kalau sudah dia turun kepada seorang yang hukumnya darurat, maka menjadi wajib makan itu. Itu makanya tidak boleh kita langsung memfatwakan apa yang kita tahu dari kitab sebelum kita tahu hukum wad'inya. Turunnya kepada siapa gitu ya. Kemudian mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Begitu juga mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah itu adalah pemahaman yang muwafaqah yang sesuai ya, atau mafhum mukhalafah atau kebalikannya. Ini termasuk yang berhubungan dengan kitab. Wa kadzalika sunnah nabawiyah fi ilmi riwayat wa dirayah. Begitu juga berhubungan dengan hadis yang berhubungan dengan ilmu riwayah. Ilmu riwayah itu berhubungan dengan sahih tidaknya berdasarkan riwayat, wa dirayah, dan pemahaman dari hadis itu sendiri. Wa nazar fil masalihil ammati, dan juga menganalisis tentang masalah masalah itu maslahat-maslahat yang umum. Kan sekarang sudah timbul banyak teori tentang maslahat-maslahat gitu ya. Kemudian istihsan, wal istihsan, wastishabil asal. Ini juga dalil, termasuk dalil-dalil dalam usul fikih yang diperdebatkan. Wajal bil masalih wa dar'il mafasid, mendatangkan kemaslahatan dan menolak mafsadah. Summa al-ilm bil ijma' wal qiyas. Termasuk juga syarat mujtahid harus mengetahui mana yang ijma', mana yang qiyas. Termasuk syarat ijma'
termasuk syarat qiyas. Ingat ya, ijma itu disepakati memang menjadi dalil yang paling yang paling tinggi, bahkan lebih tinggi ketimbang Quran katanya. Karena kalau Quran itu sendiri, walaupun ya secara ayat misalnya mutawatir, pemahamannya itu biasanya bisa jadi diselewengkan. Dari mana kita tahu bahwa puasa itu wajib? Padahal Allah mengatakan misalnya kutiba alaikumusiyam, kutiba itu kan hanya menulis. Itu bisa menjadi wajib karena diikat dengan ijma itu. Iya. Kalau nggak ada ijma, ya kita sekarang bisa berijtihad lagi, ya kutiba itu ya ditulis saja jadi sunnah kan gitu. Tapi ijma itu dia kuat sekali. Cuma syarat ijma itu ternyata berbeda-beda. Termasuk syarat ijma itu adalah misalnya ijma itu dalam sebagiannya itu katanya ada yang mengatakan tidak mungkin terjadi setelah era sahabat misalnya. Ada yang mengatakan bisa terjadi. Ada yang mengatakan syaratnya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ijma itu bisa terjadi kalau sebelumnya tidak ada khilaf. Maka kalau sebelumnya sudah khilaf, maka tidak mungkin ijma. Misalnya cerai 3 menjadi 3, itu kan mazhab Syafi'i mengatakan orang cerai dengan kalimat 3 cerai menjadi 3 itu sudah ijma ulama katanya. Cuma Ibnu Taimiyah mengatakan enggak bisa ijma. Kenapa? Ijma itu syaratnya sebelumnya tidak boleh ada khilaf. Sebelumnya sudah ada hukum lain misalnya. Dilihat sebelumnya ternyata Nabi sampai era Sayyidina ini Umar, Abu Bakar juga menghukumi cerai 3 itu menjadi 1. Makanya tidak mungkin ijma. Dari sini juga kita harus paham bahwa syarat ijma sendiri beda ulama ya. Maka harus paham ijma plus syaratnya, juga qiyas. Fa idza alimta dzalika jaza laka al-ijtihad wa illa fala. Kalau kamu tahu hal-hal itu ya, maka boleh bagi kamu untuk berijtihad wa illa fala. Ada orang salafi ketika disebutkan istilah fahwal khitab enggak paham dia gitu. Apa fahwal khitab itu kan? Itu katanya itu dianggap sebagai produk belakangan kan gitu. Gimana mau ijtihad? Istilah begitu aja gak nyampe kan gitu. Maunya kembali Quran hadis kan gitu. Sedangkan perangkat untuk ke sana gak nyampe. Tapi sekarang alhamdulillah di setiap konten mereka itu sudah ada yang mengkanter. Ya. Jadi aswaja dengan referensi beberapa kitab. Jadi enaknya sekarang di situ. Setelah di statement begini, ini beda ada yang kanter. Iya benar. Ya alhamdulillah benar. Kalau gitu memang yang mengkanter banyak. Cuma problemnya mereka kan eksklusif. Jadi mau yang ngantar berapa orang pun ratusan orang, mereka nggak mau dengerin udah gitu kan sudah. Enggak, yang penting bagi orang-orang yang menonton. Gitu. Oh ya bagi kita bagi aman lah gitu ya. Aman. Iya ada yang. Iya benar. Apa bedanya produk hukum sama dasar hukum? Produk ya hasil dari hukum itu sendiri. Kalau tadi kan memposisikan ijma lebih tinggi daripada Al-Qur'an gitu ya. Secara ini. Kan kayak umpamanya hukum di Indonesia ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar. Nah, dasarnya kan itu. Nah, kemudian ada turunannya kan gitu. Nah, itu melalui konsensus dan sebagainya. Sama dengan Al-Qur'an dan hadis gitu kan. Dasarnya. Jadi bisa apple to apple nggak antara ijma dengan Quran gitu maksudnya? Iya. Kan tadi kan memposisikan antara Quran dan ijma lebih tinggi dari Al-Quran. Iya. Gitu kan. Sebagai apa itu? Sebagai apa? Masodir disebut masodir namanya. Masodirul ahkam ya, sumber hukum. Sama-sama dasar berarti. Ya. Jadi kan begini, sebenarnya sumber hukum di dalam agama itu 2 sebenarnya. Al-Qur'an dan hadis kan. Kemudian ijma itu dan qiyas itu hanya salah satu metode yang melengkapi itu kan. Tetap bersumber juga kepada Al-Qur'an hadis. Karena ijma tidak menjadi ijma kalau tidak ada dalilnya kan gitu. Cuma dikatakan kalau secara derajat Al-Qur'an duluan, kemudian hadis ijma. Secara kekuatan pasti bukan ijma, karena ijma itu sekali ijma selamanya tidak boleh berubah. Kalau hanya mengandalkan Quran, kapanpun Quran itu bisa digoyang, bisa berubah maknanya gitu. Sesuai kepentingan. Makanya dikatakan ijma lebih kuat. Ya. Sesuai iblisnya. Karena sebutkan aja mana misalnya Quran yang perintah misalnya. Perintah ini misalnya karena perintah itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah. Sunnah itu kalau ada korinah misalnya, dicarikan aja korinah yang lain apa aja, bisa berubah semuanya. Cuma itu dikunci dengan ijma. Kenapa sholat menjadi wajib disepakati? Karena ijma. Kalau enggak, ya sudah, enggak mungkin gitu. Kenapa?
semua perintah itu bisa dirubah karena perintah itu bisa menjadi sunnah, bisa menjadi yang lain bahkan gitu. Itu disebut kenapa bukan ini ya, bukan derajatnya, tapi kekuatannya itu lebih kuat ijma ketimbang Quran. Karena Quran sendiri pemahamannya bisa dirubah-rubah gitu, tergantung ini. Ya, ya, ya. Bagi orang yang tidak mengikuti ijma, wah pasti itu hukumnya akan berubah total. Karena memang ya tadi itu pemahaman Qur'annya bisa dirubah. Gitu. Ini yang dimaksudkan lebih kuat, bukan lebih tinggi dalam artian derajatnya, karena memang sandarnya pada Qur'an. Gitu. Ya. Taib, tahdidu makna al-ijtihad. Kita menentukan makna dari ijtihad. Wa tahdidu makna al-ijtihad fil Islam laisa tadyiqan bal huwa dabtun liqawaidihi wa himayatun lahu la budda minha wa tanzimun li turuqihi wa tartibun li usulihi wa tamyizun li afradihi wa ikhrajun lil mutataffilin al-adiyai min alladhina yahsabuhum adh-dham'an wa'a hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'a. Wa tahdidu makna al-ijtihad, dan menentukan makna ijtihad ya. Penentuan makna ijtihad di dalam Islam itu, jadi pembatasan makna ijtihad dalam Islam, laisa tadyiqan, bukan dalam rangka untuk membatasi, bukan. Tapi untuk dhabtun liqawaidihi, bahkan ya bal itu tapi huwa dhabtun liqawaidihi, untuk dhabtun itu artinya menertibkan ya. Menertibkan terhadap kaidah-kaidahnya. Wa himayatun lahu, dan juga untuk memagari, melindunginya, la budda minha, yang memang merupakan suatu yang penting dan merupakan suatu yang kewajiban ya. Wa tanzimun lituruqihi, dan juga untuk menertibkan mengatur terhadap cara-cara ijtihadnya. Wa tartibun li usulihi, sama menertibkan terhadap dasar-dasarnya. Wa tamyizun li afrodihi, dan juga untuk tamyiz, membedakan antara afrodnya. Afrod itu antara bagian-bagiannya lah ya. Wa ikhrajun lil mutataffilin al-adhiya, dan juga untuk mengeluarkan lil mutataffil. Tataffala itu artinya bisa bermakna orang yang sebenarnya dari tifl, orang kekanak-kanakan. Dulu itu ada syair ya, tatafful itu artinya orang yang datang ke kondangan tapi tidak diundang misalnya, parasit artinya itu. At-tufaili, orang yang secara makna bisa parasit, orang yang datang kondangan tanpa diundang. Artinya di sini orang-orang yang bisa dimaknai sebagai orang-orang yang tidak pakar lah ya. Tidak pakar. Orang yang tidak pakar, yang al-adiyya, hanya mengklaim ya, orang-orang yang mengklaim minal ladzina yahsabuhumudz dham'anu ma'a, termasuk dari orang-orang yang menyangka ya, dham'anu ma'a, sesuatu apa namanya? Orang yang kehausan itu ya, ma'an dianggap sebagai air gitu. Hatta idza ja'ahu lam yadhu syai'an, ketika dia datang kepada hal tersebut maka tidak ada airnya. Artinya dia orang yang tertipu. Bagi orang-orang yang menyangka bahwa ijtihad itu ada, bisa, ternyata ketika dia ijtihad malah tidak mampu. Zong malah tidak ada gitu ya. Walidzalika yuqarriru a'immatul usul annal ijtihada lamma kana martabatan uzma syar'iyyah wa darajatan kubra aliyah ya. Fa innahu yahtaju ila sa'atin fil ilmi wa ghazaratin fil madati wa ma'rifatin tamatin bi anwa'il adillati syar'iyyah. Oleh karena itu, para imam-imam usul mereka menentukan bahwa sungguhnya ijtihad, ketika ijtihad itu menjadi suatu martabat yang tinggi dalam syariat ya, kemudian derajat yang tinggi juga ya, fa innahu yahtaju ila sa'atin fil ilm, maka dia butuh kepada keluasan ilmu, dan juga wazarah fil maddah, juga butuh kepada wazarah, wazir itu artinya keluasan juga, deras, luas dalam materinya. Kemudian butuh kepada ma'rifah tamah, pengetahuan yang sempurna bi anwa'i al-adillati syar'iyyah, kepada macam-macam dari dalil syar'i. Wa min huna kana mudda'il ijtihad al-mutlaq fi hadzal a'sur al-akhirah yanbaghi lahu an yuraji'a nafsahu wa yatabassara fi da'wahu faqad yara ba'da tathabbut annahu jahilun bi miqdari rutbatil ladzi yad'iha aw jahilun bi miqdari nafsihi wa huwa fi dzalika laisa ma'dzuran. Maka dikatakan wa min huna, maka dari sini kana mudda'il ijtihad al-mutlaq, orang yang mengklaim mujtahid mutlak fi hadzal a'suril akhirah, pada masa-masa yang akhir ini,
seharusnya bagi dia untuk mengkaji atau yuroji nafsahu, dia harus mengevaluasi diri sendiri gitu ya. Kemudian yatabassar, itu artinya harus melihat, menganalisis dia sendiri fi da'wahu, dalam klaimnya. Faqad yara ba'da tsabut annahu jahilun bimiqdari rutbah allati yad'iha. Maka kadang-kadang setelah dia melihat, setelah tersebut, dia memastikan bahwa dia ternyata orang yang memang bodoh dalam derajat ini gitu ya. Hanya mengklaim saja padahal dia tidak mampu. Dia tidak mampu terhadap derajat yang dia klaim tersebut. Atau dia jahilun bimiqdari nafsi, atau dia tidak tahu derajat dia sendiri. Maka orang yang mengklaim, ya sekarang yang mengklaim harus ijtihad mutlak, kembali Quran dan hadis, harusnya dia evaluasi dirinya. Kalau dia sudah memastikan, maka dua kemungkinan. Barangkali dia tidak tahu derajat ijtihad kayak apa gitu ya, sehingga sok-sok ijtihad. Atau dia tahu derajat ijtihad tapi tidak tahu dirinya sendiri gitu ya. Maka langsung mengklaim dia ijtihad. Jadi ada kemungkinan dia tidak tahu ijtihad itu kayak apa, sehingga mengklaim ijtihad. Atau barangkali dia tahu ijtihad itu besar, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak mampu. Gitu. Pengen viral mungkin ya begitu. Ada sebab lain mungkin dia. Tapi pada dua kemungkinan itu, mereka tidak ma'dzur, tidak bisa dimaafkan, tidak bisa tidak bisa diberi uzur, alasan gitu ya. Wa qad ja'a rajulun yamla'u shidqaihi fakhran bida'wal ijtihad wa yuridul istinbat min al-kitab was sunnah al-arabiyyain wa huwa la ya'rifu qira'atal ibarati salimatan minal lahan. Maka kadang-kadang datang seorang laki-laki ya, telah datang seorang laki-laki yamla'u shidqaihi, yang dipenuhi, yang memenuhi shidqun itu artinya dua rahangnya. Artinya ngomongnya berbusa-busa gitu ya. Fakhron, dengan dia merasa bangga, bida'wal ijtihad, dengan klaim ijtihadnya. Kemudian wa yuridul istinbat minal kitab was sunnah al-arabiyyain, dan dia ingin istinbat langsung kepada kitab Al-Quran dan Sunnah yang berbahasa Arab. Padahal dikatakan wa huwa la ya'rifu qira'atal ibarah salimatan minal lahan. Dia tidak tahu membaca teks ibarat dia yang selamat dari kesalahan. Mengklaim ingin ijtihad, kembali Quran dan hadis, padahal Quran dan hadis itu bahasa Arab. Dan dia baca aja tidak tahu bagaimana cara membaca, benar salahnya itu enggak tahu gitu ya. Maka kan sungguh aneh kan gitu ya. Bal wala ya'rifu ilman nahwi aslan alladhi huwa miftahul arabiyyah. Bahkan dia tidak tahu ilmu nahwu, yang ilmu nahwu itu merupakan dasar dari kunci dari bahasa Arab sendiri. Wa billahi kaifa yasihu min amthali haula da'wal istinbat kastinbatis salafis shalihin au an yakunu fi adadil mujtahidin. Maka demi Allah, bagaimana bisa sah ya, bagaimana mungkin orang seperti mereka mengklaim, mendakwakan ijtihad, mengklaim istinbat gitu ya, sama seperti istinbatnya orang-orang yang soleh, atau dianggap sebagai bagian dari mujtahid. Tidak mungkin. Wong baca kitab aja kan masih nggak bisa, apalagi misalnya harus ijtihad kan gitu, ijtihad. Walasna nadda'i ghalqa babil ijtihad bal huwa maftuhun ala misra'ihi ila yaumil qiyamati. Dan kita ini tidak mengklaim bahwa pintu ijtihad sudah tertutup. Bal huwa maftuhun ala misra'ihi. Akan tapi ijtihad itu memang terbuka ala misra'. Misra' itu artinya daun pintu ya. Itu sudah istilah, maksudnya dibuka lebar gitu ya. Kalau pintu kan dulu mungkin pintu itu kan ada dua pintu, ada dua daun ya, dua daun pintu kan. Kalau sudah dibuka, oh, pintu kupu. Ya, tapi kan namanya kan daunnya ya, daun lah kalau satuannya. Kalau dibuka satu kan dibuka sedikit kan. Kalau dibuka dua-duanya artinya dibuka lebar kan. Ya, ini istilah ngablak. Ngablak bahasa Betawi. Maka dikatakan pintu ijtihad ini dibuka ala misra'ihi, dua-duanya pintunya enggak ditutup misalnya sampai hari kiamat. Lakin liman kana ahlan lidzalika, tapi bagi orang yang memang sudah pantas, sudah memang ahli di situ ya. Wa tahaqqaqa bi ahliyatil istinbat, dan juga memang dia sudah mumpuni dalam masalah istinbat ya, kemampuan istinbat. Wa arafa ma yajibu an ya'rifahu min nasikhin wa mansuhin wa mujma'in alaihi, dan dia sudah tahu apa yang harus diketahui dari nasakh mansuh dan juga dari yang hal-hal yang mujma' alaih. Fa inna fadlallahi wasi'un wal mawahibu minah.
Maka sungguhnya karunia Allah itu memang luas, dan juga mawahib, karunia, pemberian Allah itu ya hadiah, itu minah ya merupakan suatu pemberian, hadiah gitu ya. Tidak pernah kita mengklaim bahwa ijtihad tertutup. Tapi Allah itu memang maha pemurah, bisa memberikan karunia-Nya pada siapa saja. Allahu dzul fadlil azim. Na'am qad yahabullahu ta'ala li ba'di ibadihi fathan fil Qur'an wa fahman fis sunnatin nabawiyyah yu'ahiluhu li muraja'ati ba'dil masail awil bahthi fi ba'dil qadaya. Iya, kadangkala Allah itu memberikan kepada sebagian hambanya pemahaman fathan fil Qur'an artinya futuh ya. Jadi pemahaman dalam Quran, dan juga fahman fis sunnah an-nabawiyyah, pemahaman dalam hadis, yu'ahiluhu li muraja'ati ba'dil masail, yang membuat dia pantas untuk memurajaah, mengkaji ulang sebagian permasalahan. Awil bahthi fi ba'dil qadaya, atau dia bisa membahas sebagian qadaya, itu artinya kasus-kasus atau tragedi, permasalahan. Awistidhar fahmin jadid, atau dia bisa menampakkan pemahaman baru. Awil wusul ila ma'rifati ba'dil haqa'iq, atau bisa sampai kepada pengetahuan tentang sebagian hakikat ya. Au ma'rifati hukmi ba'din nawazil wal waqa'i, atau mengetahui sebagian hukum dari nawazil, hukum-hukum baru atau permasalahan baru. Nazilah itu, nawazil itu disebut dengan kejadian baru yang belum ada hukumnya. Wal waqa'i sama, tragedi baru. Wa ta'siliha, dan juga mentaksil. Mentaksil itu artinya mencari dasarnya. Illa anna dzalika la yasmu bihi fi majmu'ihi ila darajatil ijtihadil mutlaq. Tapi harus diingat ya, bahwa sungguhnya itu tidak membawa dia, mengangkat dia pada kumpulannya tadi itu kepada derajat ijtihad mutlak. Kalau sekedar paham Quran, paham hadis, paham sebagian tentang permasalahan baru, tidak langsung kemudian langsung menjadi mujtahid mutlak kan gitu. Bal yakunu bahithan aw sahiba nadharin wa ra'yin. Tapi dia ya menjadi seorang bahis, menjadi peneliti saja, kemudian menjadi orang yang sahibun nadhar, memiliki nadhar, memiliki pendapat, dan juga memiliki ra'yin ya, memiliki pendapat. Fada wal ijtihad mimman laisa ahlan lahu kalimatu haqqin urida biha batilun. Maka dakwah, pengakuan ijtihad, klaim ijtihad bagi orang yang tidak mampu untuk ijtihad, ini kalimat yang benar tapi dimaksudkan kepada hal yang salah, kalimat yang hak tapi diucapkan secara serampangan gitu ya, itu maksudnya. Wa maudu'u fitnatin an hilyatil haqqi atilun, dan tema fitnah ya, an hilyati, dari perhiasan yang benar, atilun itu atil, artinya atil itu gagal gitu ya, gagal. Wa tadlisun lil haqq, dan juga merupakan penipuan kepada yang benar. Wa tamfirun an mutaba'atis sunnati wal jamaah, dan juga menjauhkan orang dari ikut kepada sunnah dan juga kepada ahlu sunnah wal jamaah ya. Wa mukhalafatil jumhur, dan juga bisa melanggar kepada jumhur ulama. Maka klaim dakwah atau klaim ijtihad itu merupakan sesuatu yang besar, yang mungkin orang-orang salafi ini dikatakan oleh beliau tidak sampai ke sana. Ini kesimpulannya. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Sekarang sekelas mujtahid, sebenarnya kan bilang bin Bas, kayak Albani, dia adalah tadi itu apa tuh? Ya, di sini dia dari ijtihad, dia udah sampai diklaim lah sama kelompok sana itu bahwa dia mujahid yang terbaru sekarang. Iya. Tapi kan belum sampai ke kita. Belum sampai. Kalau di wilayah Indonesia itu siapa? Kira-kira yang mujahid yang baru. Oh, dari mereka. Nah, dari kita klaim mereka, Kalau klaim mereka kan yang layak disebut mujtahid. Kalau mujtahid mutlak sebenarnya sudah tidak ada. Iya, karena dikatakan mujtahid mutlak itu orang yang mampu untuk menghasilkan metode baru dalam ijtihad. Ya, metode yang maksudnya yang ini ya, yang bisa diakui lah ya. Maka semua metode itu sudah ditemukan oleh ulama yang dulu katanya. Tidak akan ada metode baru. Kalau ada metode baru, biasanya akan menyimpang. Maka keluarlah kemarin metode misalnya tentang masalah metode maslahah yang serampangan misalnya di kampus-kampus itu. Sampai terakhir yang ramai itu tentang masalah metodenya Arkun misalnya, yang liberal-liberal gitu. Atau metode nasakh. Ada metode baru banyak sebenarnya. Cuma itu tidak diakui. Misalnya bahwa periode
Mekah itu menasakh periode Madinah katanya gitu. Ada yang begitu. Jadi ayat Madinah itu turun secara ya secara temporal karena itu pada waktu cocok pada zamannya. Maka itu dinasakh dengan ayat-ayat periode Madinah misalnya. Ada yang begitu di kampus-kampus itu. Itu juga jelas tidak diakui karena itu sudah melanggar pakemnya kan. Ada juga yang misalnya berhubungan dengan teori hudud. Yang berhubungan dengan perempuan itu viral kemarin dokter siapa gitu. Perempuan yang itu. Ya, yang perempuan. Ya. Yang di TikTok. Bukan Milkul Yamin. Milkul Yamin itu namanya Abdul Aziz. Dia menggunakan musyrik ya. Bukan. Yang nikah sama kafir itu kafir. Menurut ada 38 versi kan kata-kata kafir. Kalau di Mizanul Kubro kan jelas itu. Kalau memang tidak ada yang belum pernah dibahas sama imam-imam terdahulu, ya nggak boleh lagi beristimad lagi. Kalau belum dibahas. Tapi semuanya pasti udah ada pernah dibahas. Iya, kalau metodenya dikatakan sudah ada, sudah hatam gitu ya. Maka kita hanya menggunakan metode mereka untuk menghasilkan masalah baru kepada tragedi baru. Kalau menemukan metode baru, itu malah jadi perdebatan. Misalnya metodenya teori hudud itu ya. Hudud itu yang punya Arkun atau punya satunya lagi lupa sih. Iya, teori hudud. Yang dipakai Milkul Yamin itu. Jadi hukum itu bisa meluas, tergantung ini katanya. Salah satu caranya begini katanya, kalau ada ayat Quran yang sudah tidak menemukan tatbik aplikasinya, maka harus dicarikan. Misalnya begini, ada Quran mengatakan bahwa yang boleh adalah nikahul muhsanat, nikah ya. Kemudian milkul yamin. Milkul yamin karena tidak ada budak, maka itu kan ayatnya ini nganggur nih gitu ya. Tidak boleh ada ayat nganggur. Ayat ini harus tetap berlaku. Dicarikan objeknya. Objeknya itu adalah orang yang secara kesepakatan kumpul kebo, yaitu milkul yamin, kesepakatan gitu. Salah satunya. Jadi mereka ada teori begitu, teori ayat itu kalau memang nggak ada objeknya, dia meluas kepada objek lain misalnya. Malah kontroversi. Ada yang begitu. Ada yang tentang teori misalnya ya bahwa ini ayat Quran semuanya ada relevan tidaknya misalnya. Sekarang misalnya diambil spiritnya, diambil ruhnya. Dulu itu orang misalnya dipotong tangan ya karena memang untuk untuk membuat orang jadi jera. Sekarang karena sudah pendidikan tinggi, nggak usah begitu lagi. Itu nggak mesti potong tangan, cukup dengan penjara kan gitu. Nggak harus diambil itunya. Yang penting ruhnya, spiritnya untuk membuat jera ada kan gitu. Nah, itu salah satu ijtihad yang baru. Tapi tidak diakui karena berbahaya kepada Al-Quran dan Islam itu sendiri secara umum. Gitu. Ada yang tadi itu, ada juga tentang periode Mekah menghapus periode Madinah. Semua ayat Madinah itu nggak usah dipakai lagi, nggak relevan katanya. Kita ambil periode Mekahnya yang lebih umum, lebih universal misalnya gitu. Jadi mengajak kepada adilan, mengajak kepada misalnya persamaan dan sebagainya. Masalah bagaimana cara adilnya, kita ijtihad sendiri misalnya. Gitu. Itu aliran pluralisme. Ya, kayak gitu-gitu. Itu nggak diakui. Kalau yang Salafi ini, dia terlalu ke kanan malah gitu. Saklek ke kanan, bahkan mazhab itu sendiri dianggap sebagai penghalang untuk ke Quran katanya gitu. Quran itu misalnya sesuatu yang mudah ditutupi oleh mazhab sehingga orang kita sulit untuk sampai Quran. Maka misalnya diakui fikih itu seperti ada permata di tengah-tengah belantara atau hutan. Lah hutan ini mazhab itu. Orang mau nyampe Quran aja dihalangi dengan mazhab gitu katanya. Seperti itu contohnya, salah satu contohnya. Perumpamaan mereka gitu ya. Yang benar yang tengah-tengah kita inilah ya, bermazhab tapi tahu dalilnya gitu. Tahu dalilnya. Idul Fitri. Penentuannya. Ya. Enggak ya? Yang mana? Muhammadiyah sama NU. Enggak kan enggak jauh, itu kan sehari kan. Beda sehari. Oh iya itu sudah. Banyak yang 3 hari. Nah itulah, itu kan semua dikatakan. Jamaah Nadir
Iya. Kalau antara Muhammad dan NU kan mudah sebenarnya pemahaman tentang masalah ru'yah itu sendiri kan. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah ketika melihatnya. Melihat itu apakah langsung atau menggunakan hisab kan gitu. Kalau kita mengatakan harus ru'yah langsung. Hisab itu bisa menjadi pembantu. Hisab itu bisa dipakai ketika menafikan kan. Kalau secara hisab tidak mungkin bisa dilihat, ada orang mengaku melihat, maka pengakuannya ditolak. Kenapa? Dia melanggar dengan ilmu pasti kan gitu ya. Tapi kalau Muhammadiyah mengatakan ru'yah itu ya tidak harus dengan langsung. Muhammadiyah mengatakan ru'yah itu dengan hisab, dengan pengetahuan kan gitu. Sederhananya begitu. Dan dua-duanya insya Allah ya benar lah. Ini pastinya lentur sekarang. Imkanur ru'yah. Lebih lentur. Lebih. Nah, maksudnya Ustaz Adam mungkin Yang kalau yang penentuan itu, yang menentukan itu disebut mujtahid bukan gitu ya? enggak itu kan sudah Kan dia memakai metode baru tuh. enggak. Enggak maksud metode barunya mana? Bukan metode kan dia hanya menerapkan hasil kan. Dalam tanda kutip yang nyeleneh kayak gitu tuh umpamanya. Oh. Enggak. Metodenya mereka apa? Umum pada umumnya gitu. Metode mereka apa dulu kan gitu. Enggak ada metodenya mereka. Mereka punya falak sendiri, punya catatan kan gitu. Catatannya itu kemudian dijadikan sebagai sandaran puasa. Tidak mengacu kepada melihat bulan dan lain sebagainya. Kalau sekarang Pertanyaan? viral, kalau dulu waktu saya kecil kan nggak ada informasi di sekolah. Pokoknya kalau dilanggar kok ngaji udah beduk, ya kalau terawih. Dulu gitu. Dilanggar kok ngaji itu udah beduk, asar, duduk. Kalau terawih nggak ada informasi. TV nggak punya. Ya, yang pernah di berita itu kan ditanya apa penentuannya. Mereka punya catatan tanggal sendiri. Dari mana ya punya, dikeluarkan bukunya. Dilanjutkan bagaimana cara penentuannya, nggak tahu bagaimana, cuma nggak disebutkan juga bagaimana falaknya mereka itu kan. Jadi yang dikaji itu hisabnya mereka benar atau tidak kan gitu, ilmu hisabnya. Jadi pertanyaannya di situ kan. Kalau metode istimbatnya nggak istimbat lagi karena sudah ditentukan kan. Jadi istimbat itu hadisnya mengatakan sumu li ru'yatihi. Arti ru'yah itu apakah dengan langsung atau tidak, itu metodenya begitu kan. Nah, itu namanya istimbatnya. Hasilnya sudah disepakati, NU mengatakan harus lihat sendiri. Maka tiap tahun hanya penerapan dari hukum. Muhammadiyah menggunakan hisab, dia menghitung, itu hanya penerapan dari hukum, tidak istimbat lagi kan. Maka kadang-kadang perbedaannya kepada penerapannya, bukan kepada istimbat hukumnya kan gitu. Misalnya kita mengatakan begini, dalilnya Quran mengatakan bahwa orang yang sakit boleh tidak puasa kan. Itu disebut dengan istimbatnya kan. Misalnya ada orang Al-Quran itu mengatakan orang sakit boleh tidak puasa. Penerapannya gimana? Ada orang sakit misalnya sakit perut, dia harus istihad apakah saya sudah masuk kepada hukum yang membolehkan tidak puasa tidak? Itu penerapannya di situ kan. Kalau istimbat ke hukumnya sudah selesai sebelumnya bahwa orang sakit. Ya. Ada juga di tafsir Ali Syais, ada yang mengatakan lupa saya namanya. Dia tidak puasa, kemudian ditanya. Iya. Ketika membahas tentang masalah ayat puasa itu, ditanya kenapa? Jempolnya sakit katanya gitu. Lah, Al-Qur'an mengatakan apa? Mengatakan ya, wa in kuntum marda. Iya. Fa iddatu min ayyamin ukhra kan gitu. Ayatnya males tuh. Bener. Jadi penerapannya juga kadang-kadang akan repotkan. Tapi mungkin demikian yang bisa disampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.